Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Selasa, 14 Juli 2026 yang akan dibawakan oleh Romo Dwi Joko dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Salam damai dalam kasih Tuhan. Hari ini Selasa dalam pekan ke-15, kita akan mendengarkan renungan yang diinspirasikan dari bacaan Injil hari ini, Injil Matius bab 11 ayat 20 sampai dengan 24. Mari sejenak kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mukjizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat, pernahkah Anda memperhatikan bahwa sesuatu yang terlalu sering kita alami bisa menjadi biasa saja? Misalnya orang yang tinggal di dekat pantai, kadang sudah tidak lagi menikmati indahnya matahari yang terbenam. Atau orang yang tinggal di pegunungan tidak lagi takjub melihat kabut pagi. Sesuatu yang luar biasa karena terlalu sering dilihat, akhirnya kehilangan daya sentuhnya. Nah, hal yang sama juga bisa terjadi dalam hidup rohani. Hari ini dalam Injil, Yesus mengecam kota-kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Mengapa? Bukan pertama-tama karena mereka paling berdosa. Justru mereka paling banyak menerima kasih Tuhan. Mereka melihat mukjizat, mereka mendengar pengajaran Yesus, mereka mengalami penyembuhan, namun hati mereka tetap tidak berubah. Mereka terbiasa dengan mukjizat, tetapi tidak bertobat. Yang membuat Yesus bersedih bukanlah pertama-tama dosa mereka, melainkan hati yang kebal terhadap kasih Allah. Saya teringat sebuah pengalaman dari seorang pastor senior. Suatu hari pastor ini dipanggil ke rumah sakit untuk memberikan sakramen pengurapan orang sakit kepada seorang bapak yang sudah koma. Ketika doa selesai, istri pun kemudian menangis dan istri itu berkata kepada pastor, "Romo, selama 30 tahun kami selalu duduk di bangku gereja setiap minggu. Suami saya aktif, tetapi baru sekarang saya sadar. Ternyata kami datang ke gereja hanya sebagai rutinitas saja. Kami memang mendengar sabda Tuhan, tetapi tidak pernah sungguh membiarkan sabda itu mengubah hidup kami." Lalu kalimat berikutnya membuat sang imam itu pun terdiam. Ternyata Romo, seseorang bisa saja dekat dengan altar, tetapi sangat jauh hatinya dari Tuhan. Nah, betapa ini menyedihkan.
dekat secara fisik tetapi jauh secara batin. Nah, para sahabat, Yesus hari ini sebenarnya tidak sedang marah. Ia sedang berkata, ia berduka. Karena apa? Karena cinta yang tidak disambut selalu melahirkan kesedihan. Bayangkan misalnya orang tua yang setiap malam menunggu anaknya pulang. Makanan selalu disiapkan, lampu teras selalu dinyalakan. Tetapi ketika anak itu pulang, lewat begitu saja tidak menyapa orang tuanya. Mungkin anak memang tidak membenci orang tuanya. Barangkali ini hanya sebuah kebiasaan anak. Nah, kasih yang diabaikan akan jauh lebih menyakitkan daripada kebencian. Dan begitulah hati Yesus. Yesus terus mengetuk, terus mengampuni, terus memberkati. Tetapi seringkali kita menjalani hidup seolah semuanya itu biasa saja. Matahari terbit itu hal biasa bagi kita. Kita setiap hari bernapas juga merasa itu biasa saja. Kita merayakan Ekaristi juga rasanya biasa saja. Doa-doa kita anggap itu sebagai sesuatu yang biasa. Bahkan pengampunan pun juga kita anggap sebagai sesuatu yang lumrah, yang biasa. Padahal semuanya itu adalah mukjizat setiap hari. Ada seorang perawat di ruang paliatif yang pernah ditanya, apa penyesalan terbesar orang-orang menjelang ajalnya? Perawat itu menjawab, jarang ada yang menyesal karena kurang bekerja. Kebanyakan mereka menangis karena terlalu lama menunda dan mengasihi Tuhan dan keluarganya. Betapa ini benar. Kita sering menunggu saat yang tepat untuk berubah. Padahal setiap hari ini juga, setiap saat adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Para sahabat Yesus terkasih, mukjizat terbesar bukanlah orang lumpuh berjalan. Mukjizat terbesar adalah hati yang kembali peka. Hati yang kembali bisa menangis saat berdosa. Hati yang kembali bersyukur atas hal-hal kecil dan sederhana. Hati yang kembali mendengarkan suara Tuhan. Maka jangan sampai kita seperti orang-orang di Kapernaum, sangat dekat dengan Yesus, tetapi tidak pernah sungguh mengenalnya. Maka para sahabat, hari ini kita diundang untuk bertanya dalam hati kita masing-masing. Apakah doa-doa saya menjadi perjumpaan dengan Tuhan, atau itu hanya sebagai rutinitas saja? Apakah saya masih bersyukur atas Ekaristi, atau juga kita merasa itu kebiasaan rutinitas kewajiban saja? Apakah saya sungguh disentuh oleh penderitaan sesama? Apakah saya memberi ruang bagi sabda Allah untuk sungguh mengubah hidup saya? Maka para saudara, semoga kita tidak menjadi orang yang setiap hari menerima rahmat, tetapi kehilangan rasa syukur itu. Karena iman bukan pertama-tama soal melihat mukjizat. Iman pertama-tama adalah soal hati yang selalu baru di hadapan kasih Allah. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, jangan biarkan hatiku menjadi keras karena terlalu terbiasa menerima kasih-Mu. Bangkitkanlah kembali rasa syukur, pertobatan, dan kerinduan untuk selalu dekat denganmu. Ajarlah aku melihat mukjizat-Mu dalam hal-hal sederhana dan kecil setiap hari, sehingga hidupku sungguh-sungguh berubah oleh sabda-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini.
Terima kasih kepada Romo Dwi Joko untuk renungannya. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.